Guys, please stop. Don't skip this video. Adakah ini benar, guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini, diplomat Uni Europe mengecam keselamatan diplomat Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, dengan cara gratis, just free. Klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama, di mana dikatakan diplomat Uni Europe ancam keselamatan diplomat Indonesia. Ada apa nih guys? Apa yang berlaku? Jom, tanpa buang masa, kita simak dulu video ini. Apa nih guys? Sidang WTO mencekam. Sidang WTO mencekam, diplomat Uni Eropa tak terima di Skakmat Indonesia. Di sidang WTO tadi malam, Uni Eropa ancam keselamatan para diplomat Indonesia. Suasana jalannya persidangan di WTO sempat memanas tak kala diplomat Indonesia menunjukkan sejumlah bukti nyata, kelicikan dan kejahatan Uni Eropa untuk menjegal Indonesia menjadi negara maju. Diplomat Uni Eropa mengaku tak terima tak kala Indonesia menyamakan perlakuan Uni Eropa yang memaksa Indonesia untuk terus mengekspor bahan tembang mentah. Akan tetapi, di saat yang sama Uni Eropa juga melarang masuknya komoditas unggulan Indonesia, yaitu minyak kelapa sawit masuk ke sejumlah negara Eropa. Bertarung dengan Uni Eropa di WTO yang merupakan organisasi perdagangan berskala internasional, Indonesia rupanya telah menyiapkan strategi jitu agar bisa menang di persidangan tersebut. Presiden Jokowi pun tak segan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memproteksi kepentingan dalam negeri dan mendorong hilirisasi di tanah air. Salah satu kebijakan Jokowi yang mendatangkan perlawanan dari dunia internasional yaitu larangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu. Presiden Jokowi pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti. Lawan, sekarang kita banding, kalau nanti banding kalah lagi gak apa-apa. Tapi kalau kita belok mundur, menyerah jangan berharap negara ini menjadi negara maju, pesan Presiden Jokowi. PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Kasan Muhri angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan strategi untuk melawan Uni Eropa, baik itu untuk sidang banding terkait larangan ekspor nikel maupun gugatan Indonesia kepada Uni Eropa terkait sawit. Kita sudah banding, tinggal nunggu hasilnya. Apalagi sawit itu sudah kita siapkan, tapi gak mungkin kita jelaskan strateginya. Ujar Kasan saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat 24 Februari 2023. Kasan mengatakan tim Indonesia kuat untuk melawan Uni Eropa, sehingga pihaknya optimis bisa menang melawan Uni Eropa di WTO. Iya, timnya kita kuat, kita akan ikuti sesuai prosedur, tuturnya. Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Fadil Hasan menuturkan, ada kemungkinan gugatan yang dibawa Indonesia ke WTO adalah terkait dengan tuduhan subsidi terhadap biofuel
yang dilayangkan Uni Eropa ke Indonesia. Saya kira yang mungkin akan dibawa ke WTO itu adalah yang terkait dengan tuduhan subsidi terhadap biodiesel atau biofuel, bahwa Uni Eropa memberlakukan tarif yang tidak fair, karena kita tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Uni Eropa, ujar Fadil kepada CNBC Indonesia. Dengan demikian, strategi Jitu menurut Fadil, Indonesia harus bisa memberikan dan menyampaikan kepada WTO dengan data-data bahwa Indonesia tidak memberikan subsidi seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa kepada Indonesia. Strateginya sekarang, pertama-tama kita harus bisa menyampaikan ke WTO dengan data bahwa kita tidak memberikan subsidi seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa itu. Nanti lawyerlah yang harus berperang, terus nanti akan ada kerjasama antara lawyer dengan perusahaan dan pemerintah. Dalam hal ini, kalau misalnya kita bawa ke WTO itu tuturnya. Namun, untuk prosesnya, lanjutnya akan membutuhkan waktu yang lama. Nanti diproses di WTO juga lama, karena ada proses-prosesnya tersebut tambah dia. Fadil optimis bahwa Indonesia bisa menang dalam gugatan kali ini. Dia melihat ke belakang, sebelum kalah dari Uni Eropa, Indonesia pernah menang melawan gugatan yang diajukan Uni Eropa di WTO atas kasus pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD, produk turunan sawit yaitu biodiesel pada 2018. Hasil akhir putusan Panel Dispute Settlement Body atau DSB WTO memenangkan 6 gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Kan kita juga pernah dituduh dumping sehingga kita dikenakan biaya masuk anti-dumping. Jadi pada tahun 2013, kalau nggak salah dituduh. Kemudian kita bawa ke WTO dan di tahun 2018 itu ada putusan bahwa kita menang. Jadi kan itu berarti ada prosesnya 5 tahun. Jadi saya kira kalau misal kasusnya serupa dengan dumping yang dituduhkan, yang kita menang itu ya mungkin yang sekarang ini, yang subsidi pun kita akan memiliki peluang cukup besar untuk menang tukasnya. Kalau kita tengok isu yang berlaku di Indonesia ini bersama dengan WTO, apabila pihak WTO melarang Indonesia untuk membuat sterilisasi. Dan semasa persidangan WTO, ramailah kalau kita tengok yang di dalam sidang WTO itu tidak mahu Indonesia melakukan sterilisasi, dan selepas itu barulah diekspor semua bahan-bahan mentah seperti nikel, batu bara, bauxit, kelapa sawit, dan ada beberapa bahan-bahan mentah di Indonesia. Di mana pada masa itu sidang WTO tidak mahu kalah dengan Indonesia dan mahu membawa Indonesia ini ke peringkat yang lebih tinggi untuk
memaksa Indonesia supaya tidak melakukan sterilisasi, dan selepas itu barulah diekspor semua bahan-bahan mentah di Indonesia. Sampaikan kalau kita tengok semasa persidangan itu ada diplomat-diplomat daripada Uni Europe yang mahu membuat ancaman terhadap diplomat Indonesia. Tetapi biasalah semasa persidangan mereka membuat secara profesional, di mana Indonesia pun just relax, tenang, dan mereka pun membuat persiapan untuk menerima ataupun untuk memberi jawapan-jawapan yang sepatutnya diberikan kepada sidang WTO yang hadir pada ketika itu. Dan selepas diberi gugatan semasa persidangan WTO itu, pihak Indonesia akur di mana isu ini dibawa untuk dibuat di persidangan semula, sama ada semua sidang bersetuju supaya Indonesia melakukan sterilisasi ataupun sebaliknya. Tetapi kalau kita tengok mungkin pada tahun ini di mana Indonesia akan mendapat keputusan sama ada Indonesia harus melakukan sterilisasi nilai bahan-bahan mentah di Indonesia dan selepas itu barulah diekspor, ataupun sebaliknya. Jika Indonesia berjaya, Indonesia boleh melakukan sterilisasi dan diekspor seperti biasa. Tetapi kita faham, walaupun tidak dibenarkan melakukan sterilisasi, Indonesia tetap akan meneruskan rancangan, sebab dengan konsep sterilisasi inilah sebenarnya yang akan membawa hala tuju Indonesia. Sebab jika dilakukan sterilisasi, keuntungan yang Indonesia dapat lebih banyak berbanding dengan tanpa melakukan sterilisasi. Bayangkan, jika Indonesia melakukan sterilisasi, pihak kedua ataupun pihak ketiga tidak akan mendapat keuntungan daripada mendapatkan ekspor daripada Indonesia jika dibandingkan dengan tanpa melakukan sterilisasi. Jadi ini kita dapat nampak pihak Eropah hanyalah ingin mengaut keuntungan yang berlebih-lebih guys, tanpa memikirkan yang bahan mentah itu sebenarnya berasal daripada Indonesia sendiri. Ada satu data, kalau kita tengok Uni Europe telah menggugat kebijaksanaan larangan ekspor biji nikel di Indonesia sejak daripada tahun 2020, dan nilai ekspor pada tahun depan dia 2021 naik 87% jika dibandingkan sebelum mereka membuat larangan pada tahun 2019. Jadi kita nampak dengan jelas bahawa permintaan yang begitu tinggi terhadap bahan-bahan, khususnya bahan mentah di Indonesia. Jadi selepas dilakukan sterilisasi, nilai permintaan ekspor untuk bahan di Indonesia terus meningkat. Bukan terus menurun tetapi terus meningkat. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, tunggu apa guys? Please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.